Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mina aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, pada video kali ini aku akan bercerita tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Beliau adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dulunya beliau adalah seorang yang sangat tidak terpandang, hina karena tidak mempunyai harta, tapi Islam meninggikan derajat beliau. From zero to not hero but superhero. Bagaimanakah Islam dapat menerbangkannya? Tonton sampai habis. The next Contoh Sirah begin. Nah, jadi gini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini memiliki fisik yang kurus, kecil, lemah, yang pada saat itu remaja-remaja Arab Mekah tuh asik dan bermain pedang. Apalagi pas hari raya mereka semua berpakaian bagus. Tapi boro-boro dengan Abdullah bin Mas'ud. Beliau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tuh cuman mengandalkan upah dari mengembalakan kambing milik tokoh Quraisy Uqbah bin Mu'ayth loh. Nah, jadi gimana ya? Tapi tahu nggak guys, beliau ini orang ke-6 loh yang memeluk agama Islam. Keren nggak? Nah, jadi gini disclaimer dulu ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini walaupun dakwah Islam tentang amanah, tentang menjaga kepercayaan orang lain belum sampai kepadanya, dia sudah termasuk orang yang sangat jujur. Intinya menjaga amanah banget lah. Nah, pada suatu hari, kan saat itu Abdullah bin Mas'ud ini mengembalakan kambing loh. Tiba-tiba datanglah Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan meminta susu kepadanya. Nah, kata Abdullah ibnu Mas'ud, ada, tapi tugasku di sini tuh cuma mengembalakan kambing dan aku tidak memiliki wewenang untuk memberikan susu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu memiliki domba yang belum kawin? Intinya domba yang belum mengeluarkan susu lah gitu. Lalu Ibnu Mas'ud pun membawakan domba itu kepada Nabi dan Nabi Muhammad SAW mengusap ke susu domba itu tuh. Dan tiba-tiba keluarlah susu dari domba tersebut. Padahal domba itu mandul loh. Intinya belum pernah kawin lah. Kan secara logika nggak bisa mengeluarkan susu. Tapi itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Keluarkan susu. Lalu Sayyidina Abu Bakar menanainya dengan wajan berupa batu ya. Yang menurut kita itu berupa batu cembung itu loh. Menanai. Lalu diminum Nabi Muhammad SAW. Lalu memberikannya ke Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, mengempislah. Dan tiba-tiba susu dari domba tersebut kembali mengecil dan berhenti mengeluarkan susu. Takjub loh Abdullah bin Mas'ud melihat mukjizat itu. Langsung Abdullah bin Mas'ud mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, ajarkan aku ucapanmu itu. Lalu Nabi Muhammad SAW mengusap kepala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini dan berkata, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya engkau akan menjadi anak yang terpelajar. Nah, kata Ustadz Khatibah Salamah, terpelajarnya itu cerdik. Ya, cerdik, anak yang cerdik lah. Nah, setelah didoakan Nabi Muhammad SAW, tidak perlu waktu lama, akhirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memeluk agama Islam dan menjadi pelayan Rasulullah SAW. Jadi, tugasnya Ibnu Mas'ud ini dengan Nabi Muhammad itu seperti menyiapkan siwak, menyiapkan sendal, menyiapkan air untuk Nabi Muhammad SAW bersuci ketika dalam perjalanan. Tinggi loh banget itu tuh. Bayangkan yang disiapkan ini seorang nabi loh, nabi manusia paling mulia, Masya Allah. Dan ini salah satu cerita yang paling keren dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini menurutku loh. Cerita keren ini tuh. Bayangkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah seorang yang kurus, kecil, lemah, berani membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy. Nah, pada suatu hari, intinya kan ini Abdullah ibnu Mas'ud sudah masuk Islam toh. Nah, pada suatu hari tuh berkumpullah para sahabat Nabi nih, intinya bercakap-cakap bermanfaat gitu lah. Lalu ada yang berkata gini, demi Allah, sesungguhnya orang Quraisy itu tidak pernah loh dibacakan Al-Quran terang-terangan di hadapan mereka. Siapakah yang berani melakukannya? Tiba-tiba para sahabat ini saling berpandang-pandangan loh. Hingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengacungkan tangannya dan berkata, aku saja. Dengan wajah yang lelah, baru pulang setelah mengembala, tapi dengan senyuman yang meyakinkan.
كيف السبيل وما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به؟ فهل من رجل يسمع هموه؟ أنا ماذا؟ أبعد الذي فعل بك أبو جهل؟ هو اليوم أهون عندي. Tapi sahabat ini khawatir, kok Abdullah bin Mas'ud yang mereka inginkan nih orang yang memiliki kerabat lah, kerabatnya dapat diandalkan. Takutnya orangnya tidak selamat apabila tidak terjadi apa-apa tuh. Kalau memiliki kerabat kan intinya ada yang melindungi lah gitu. إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إذا أرادوه. Tapi Abdullah bin Mas'ud tidak peduli dan dia makin kokoh dengan pendiriannya. Biarkan aku saja, aku yakin Allah akan membantuku. Akhirnya dengan berani pemuda kurus ini memulai langkah besarnya menuju makam Ibrahim tepat di waktu duha. Mungkin jam 9-an lah. Dan waktu itu pas banget orang-orang Quraisy berkumpul di situ seperti Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, dan kolega-kolega tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Tapi itu tidak menggentar sama sekali Ibnu Mas'ud. Lalu mulailah Ibnu Mas'ud berdiri di hadapan para tokoh-tokoh Quraisy ini dan dengan berteriak lantang mulai membacakan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Kaget orang-orang Quraisy ini. Apa sih anak muda ini? Kan orang Quraisy tahu dia ini kan budaknya Uqbah. Lalu di antara orang-orang Quraisy ada yang mengatakan itu yang dibacakan dia itu adalah sebagian wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Mendengar penjelasan itu, geram loh orang-orang tokoh-tokoh Quraisy. Berdiri tokoh-tokoh Quraisy langsung memukul muka Ibnu Mas'ud dengan beringasnya, pokoknya pukul. ما يقول ابن ابن عبد إنه لا يتلو بعض ما جاء به محمد وقد جرأ هو يعي الغنم أبين ظهرانينا ونتركه لا واللات والعزى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini tetap tenang, santai, kalem dan terus membaca Al-Quran sampai dia puas. Tidak peduli toh mukanya hancur gimana kek, tetap dipukul, tetap Ibnu Mas'ud membaca sampai dia tidak mampu lagi. Akhirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun berhenti membacanya dan pulang kembali ke tempat sahabat-sahabat Nabi tadi. Sahabat Nabi yang lain itu langsung khawatir. Inilah yang kami takutkan tadi kepadamu, kata sahabat-sahabat tadi tuh. Tapi dengan santainya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini berkata, sekarang ini tak ada yang lebih mudah bagiku menghadapi musuh-musuh Allah itu. Dan jika kalian menginginkan aku untuk melakukannya lagi, maka besok aku akan mendatanginya dan melakukannya lagi. هذا ما خشينا عليك. ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها. لا حسبك. Nah, dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini mendapatkan kehormatan menerima 70 surah Al-Quran langsung dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, kita semua kan tahu toh, di Al-Quran itu kan terdiri dari 114 surah dan 70 surahnya ke Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Otomatis beliaulah orang yang terbanyak yang menampung surah Al-Quran yang langsung disampaikan dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Bayangkan, dari pemuda miskin yang sangat biasa saja lalu berevolusi karena adanya Islam menjadi imam besar, ahli fikih, dan beliau banyak meriwayatkan ilmu-ilmu pada umat Islam hingga sampailah kepada kita. Juga di masa pemerintahannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan awal masa pemerintahannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau ini menjadi tokoh besar di Kufah, kota besar di bagian Irak. Kemudian beliau pindah ke Madinah, tim di sana, lalu wafat di tahun 32 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Dan saat itu umur beliau 60 tahun lebih. Masih banyak cerita tentang sahabat mulia ini dari berkat campungnya beliau ini di perang Badar. By the way, beliau ini loh yang membunuh Abu Jahal di perang Badar. Insya Allah nanti kita akan bercerita khusus tentang perang Badar. Nah, mungkin sampai di sini video kita hari ini.
Semoga aku dan kamu dapat mengambil manfaat dari cerita ini dan makin menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan menteladani sikap, sifat Nabi dan beserta sahabat-sahabat beliau. Tekan like kalau kamu menyukai video ini, silahkan komen. Mungkin aku punya kesalahan dan mungkin kamu mempunyai hal yang ingin disampaikan kepada aku. Silahkan share dan tentunya juga subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya juga agar kamu dapat pemberitahuan ketika aku mengupload video baru. Dan kamu bisa cek di deskripsi di mana aku mendapatkan referensi cerita ini. Aku Zulfi Hudaimi. Wassalam.